Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 933. Chapter 933, dia lajang. Bagus dia lulus ujian. Namun, Tangulin merasa sedikit kesal karena dia telah mengungkapkan kemampuan cincin jiwa garis keturunannya terlalu cepat. Dia merasa tidak bisa berkata-kata tentang situasinya sekarang, meskipun perasaan itu telah menggembirakan selama pertempuran sebelumnya. Ditekan sebenarnya membantu pengalaman bertarungnya. Dia merasa puas, terutama setelah tombak naga emasnya menembus tubuh Baan untuk menyerap energi khususnya. Saat itu, ia merasakan peninggian tubuhnya mirip dengan saat ia mengonsumsi makanan bergizi. Sudah lama sejak dia merasa seperti ini setelah kualitas fisiknya meningkat. Sayangnya, itu hanya simulasi. Alangkah baiknya memiliki makhluk seperti ini di dunia nyata. Dia kemudian akan menemukan cara untuk terus meningkatkan kekuatan tubuhnya. Dia mengingat pertempuran sebelumnya dan menganalisis pelajaran dan pengalaman yang diperoleh saat dia mengikuti di belakang mayor. Mereka melewati barak. Segera, sang mayor membawanya kembali ke tempatnya semula. Dia bertemu dengan Letnan 1 sekali lagi. Apakah tesnya sudah selesai? Butuh waktu lebih lama dari biasanya, bukan? Apakah dia sudah lulus? Tanya Letnan 1 sambil tersenyum. Mayor itu mengangguk. Dia meninggal. Tangulin memperhatikan bahwa mereka tidak menyapa pangkat militer satu sama lain selama percakapan mereka. Pangkat mana yang dia lewati? Tanya Letnan 1 karena penasaran. Mayor itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Kami harus menunggu otoritas yang lebih tinggi untuk memutuskan. Itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Letnan 1 sangat mengenal Mayor. Tidak banyak orang di seluruh tentara Dewa Darah yang mendapatkan penilaian yang baik darinya. Dia hanya bisa membayangkan jenis kejutan yang dialami sang Mayor dengan pemuda yang sangat tampan ini. Tolong buat pengaturan untuknya untuk menerima perlengkapannya. Tugaskan dia di dinas khusus untuk sementara kita menunggu penugasan khusus setelah kita evaluasi dia, kata wali kota tersebut. Tentu, apa kau ingin menunjukkan baraknya dulu? Sekarang dia adalah anggota dari tentara Dewa Darah. Tanya Letnan 1 sambil tersenyum. Mayor itu ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia mengalah. Tentu, aku akan menunggunya di luar. Tolong bantu untuk mendaftarkannya. Mayor itu berbalik dan berjalan keluar saat mengatakan itu. Dia baru mengambil 2 langkah ketika dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk memanggil Tangulin, nama saya Long Yuksue. Begitu dia mengatakan itu, dia keluar dari kamar. Long Yuksue terdengar seperti nama dengan cerita. Apakah menurutmu namanya terdengar menyenangkan? Letnan 1 bertanya dengan senyuman di wajahnya. Memang menyenangkan. Letnan 1 bercanda, dia masih lajang. Anda harus berusaha lebih keras. Tangulin tertegun sejenak, dia tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu mencoba untuk menjodohkan kami? Letnan 1 menghela nafas. Saya tidak punya pilihan. Apa yang dapat saya lakukan jika saya hanya memiliki anak perempuan? Putri, Tangulin terkejut. Long Yuksue utama tampak berbeda sekarang, tidak seperti orang yang dia temui sebelumnya. Dia terlihat seperti ayahnya. Saya yakin Anda merasa bahwa hubungan kita sebelumnya agak aneh. Ini sebenarnya cukup normal. Kami berada di barak, jadi kami menyapa satu sama lain dengan pangkat militer kami selama jam kerja. Di sisi lain, dia adalah putri saya secara alami selama waktu istirahat. Baiklah, kami akan mendaftarkan Anda sekarang. Informasi pribadi Anda telah diperoleh dari surat rekomendasi dan dimasukkan ke dalam sistem. Tangulin dari Akademi Shrek, seorang siswa pelataran inti. Apakah itu benar? Iya, Tangulin mengangguk. Letnan pertama berbicara, umur 21 tahun. Apa basis budidaya kekuatan jiwa Anda? Saya butuh data terbaru Anda. Tentang peringkat 58. Sudah beberapa lama sejak saya menguji milik saya, Tangulin berbicara terus terang. Letnan 1 memujinya. Kamu benar-benar pantas menyandang gelar sebagai murid Akademi Shrek. Bagaimana dengan perlengkapan perangmu? Apa namanya? Tangulin menjawab, Bulan Naga. Armor pertempuran 2 kata. Tubuh Letnan 1 bergidik sedikit. Dia sekarang memahami perhatian putrinya yang mencolok terhadap pemuda ini. Sekali lagi, dia mengingatkan Tangulin bahwa putrinya masih lajang karena minat Long Yuksue padanya. Long Yuksue telah memberitahu Tangulin namanya.
Letnan Satu tidak pernah menyaksikan putrinya berperilaku seperti itu sebelumnya. Tang Wulin mengangguk. Setelah pendaftaran, Letnan Satu mendapatkan beberapa set seragam militer dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Dia memberinya 2 set seragam standar dan 2 set seragam musim dingin yang tebal. Hanya itu yang dia terima. Bu, apakah saya akan diberi senjata? Tang Wulin bertanya ingin tahu. Letnan Satu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang diizinkan untuk menuai tanpa menabur di tentara Dewa Darah. Anda harus bekerja keras untuk mendapatkan senjata yang kuat dan pangkat militer yang lebih tinggi. Hanya pahala militer Anda yang dapat digunakan untuk ditukar dengan hal-hal yang Anda butuhkan di sini. Prestasi militer. Dengan menjalankan misi, selama masa damai, tidak mudah mengumpulkan pahala militer. Tang Wulin tidak berpikir bahwa kelompok penguasa jiwa jahat dari kultus Roh Kudus akan tinggal di tempat dengan kondisi kehidupan yang begitu buruk. Kamu akan tahu nanti. Pergilah, dia menunggumu di luar, kata Letnan Satu dengan senyum penuh pengertian. Tang Wulin tersenyum. Bu, saya punya pacar. Letnan Satu tertegun sejenak sebelum mengangkat bahu. Tidak apa-apa, segalanya mungkin sebelum menikah. Tang Wulin tidak berbicara lagi. Dia dengan lemah mengepalkan tangan kanannya ke dadanya yang merupakan penghormatan militer dari tentara Dewa Darah. Dia kemudian menyimpan seragam di ring penyimpanannya sebelum dia keluar. Long Yuksue terus menunggu di luar. Ekspresinya masih sedingin sebelumnya. Dia memanggil ketika dia melihat Tang Wulin. Ikuti aku akan membawamu ke tempat tinggalmu dan memberimu pengarahan tentang barak. Cuaca di luar masih dingin, tetapi hampir tidak mempengaruhi Tang Wulin. Anda harus terlebih dahulu memahami lokasi terlarang. Bangunan di sana adalah pos komando tentara, jadi seseorang tidak akan masuk ke tempat itu tanpa misi yang akan datang kecuali jika dipanggil oleh atasan. Ada juga gedung di sebelah sana. Itu gudang senjata, zona terlarang lainnya. Karenanya, Anda tidak diizinkan masuk sesuka hati. Ini adalah barak dan area latihan di sana. Biasanya, ini juga lokasi dengan kebanyakan orang. Itu dilengkapi dengan semua jenis perangkat pelatihan federasi yang paling canggih. Anda diizinkan untuk pergi ke sana dan menggunakannya kapan saja. Namun, Anda harus mengenakan seragam militer Anda yang memiliki tanda identitas Anda. Tanpa seragam militer Anda, sulit untuk pergi kemanapun. Long Yuksue menjelaskan situasi di barak kepada Tang Wulin secara detail. Bu, saya punya pertanyaan. Apakah saya diizinkan meninggalkan barak sesuka hati? Tang Wulin bertanya. Long Yuksue berhenti berjalan. Tinggalkan barak, mengapa Anda ingin melakukan itu? Tang Wulin berkata, oh, tidak ada. Jalan-jalan saja. Long Yuksue berbicara dengan acuh tak acuh, tidak ada cuti untukmu sebelum kamu mencapai pangkat mayor. Pangkat seorang mayor atau di atasnya akan memberi Anda cuti sehari per minggu untuk pergi keluar, tetapi Anda harus menyerahkan semua perangkat keras militer Anda sebelum Anda pergi, termasuk misya Anda. Anda hanya dapat mengandalkan kemampuan Anda sendiri saat berada di luar. Oh, Tang Wulin tidak terlalu khawatir tentang ini. Meskipun agak sulit untuk mencapai Fire Basin dalam sehari tanpa menggunakan jiwa bela diri atau baju perangnya, itu bukan tidak mungkin. Dia akan terbang ke sana. Namun, mungkin butuh beberapa saat sebelum dia bisa menjadi mayor. Menurut pengetahuannya tentang ketentaraan, dia seharusnya menjadi prajurit kelas 3 ketika dia mendaftar di ketentaraan. Dia kemudian akan dipromosikan menjadi pribadi kelas 2, dan akhirnya menjadi pribadi kelas 1 di bawah peringkat seorang prajurit. Mereka semua dianggap pangkat pribadi. Setelah itu, menjadi Letnan 2, Letnan 1, Kapten, dan kemudian Mayor. Dengan kata lain, dia berjarak 5 hingga 6 peringkat dari orang di hadapannya ini. Promosi dalam militer cukup mudah pada tahap awal. Saya tidak berpikir itu sulit bagi Anda menilai dari kemampuan tempur Anda. Namun, Anda harus menjalani pelatihan khusus terlebih dahulu selama sebulan. Ini diperlukan untuk semua rekrutan baru. Pelatihan ini berlangsung selama sebulan yang memberi Anda waktu untuk belajar tentang tentara Dewa Darah serta apa yang harus Anda lakukan sebagai anggota tentara Dewa Darah. Tang Wulin tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Bu, bolehkah saya bertanya berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk dipromosikan menjadi seorang mayor? Long Yuksue mengangkat alisnya sedikit. Jangan meraih apa yang berada di luar jangkauan Anda. Saya pikir Anda bisa melakukannya lebih cepat dari saya, tetapi ingatlah untuk tidak terbawa oleh keserakahan. Tentara Dewa Darah berkorban paling banyak dalam hal ini selama bertahun-tahun. Pelatihan khusus yang menyusul sebulan kemudian akan mencakup hal-hal seperti itu. Saya mengerti. 4 tahun.
Dia tidak bisa meninggalkan Bu Yuena di Fire Basin selama 4 tahun. Tang Wulin bahkan lebih tertekan karena komunikator jiwanya telah kehilangan sinyalnya saat ini. Dengan kata lain, sama sekali tidak mungkin dia bisa menghubungi Bu Yuena sekarang. Apakah kamu terburu-buru untuk pergi? Long Yuxue tahu dari perubahan ekspresi Tang Wulin. Tang Wulin berkata, tidak juga. Saya berharap untuk meningkatkan diri saya secepat mungkin. Tentu saja, dia tidak akan menyebutkan bahwa dia punya pacar yang menunggu di luar karena ini akan melanggar aturan ketentaraan. Long Yuxue membawa Tang Wulin ke barak. Barak itu sangat bersih di bagian dalam dengan finishing logam di seluruh. Namun, dia menyadari bahwa suhu naik begitu dia memasuki area dalam barak. Terasa hangat dan nyaman untuknya. Ini kamarmu. Semua orang di sini diberi satu kamar, dan itu akan sesuai dengan peringkat Anda. Anda adalah rekrutan baru yang merupakan peringkat terendah. Kalau sudah dipromosikan jadi letnan, nanti ada penyesuaian. Hal yang sama berlaku untuk promosi ke jurusan. Akan ada evaluasi tes Anda hari ini. Jadi, Anda akan memulai pelatihan khusus Anda untuk anggota baru besok. Istirahat dulu. Solen 3 Chapter 934. Chapter 934 Kantin. Long Yuxue hendak pergi setelah selesai dengan pengarahan ketika dia dihentikan oleh Tang Wulin. Bu, saya mau makan di mana? Long Yuxue menjawab, bukankah aku sudah memberitahumu di mana letak kantin tadi? Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit di wajahnya, tidak. Long Yuxue berkata, apa kau tidak tahu aturan bahwa anggota baru tidak boleh makan? Hah, Tang Wulin menatap Long Yuxue dengan bingung. Apakah ada tentara yang tidak menyediakan makanan untuk tentaranya? Long Yuxue berbicara dengan acuh tak acuh, di sini, seseorang harus mengandalkan usahanya sendiri untuk segalanya termasuk makananmu. Anda harus menggunakan jasa militer Anda untuk ditukar dengan uang makan. Hanya dengan begitu kamu bisa makan di kantin. Namun, rekrutan baru diizinkan untuk mengambil pinjaman terlebih dahulu dan pengurangan akan dilakukan dari prestasi militernya nanti. Sudut bibir Tang Wulin bergerak sekali. Tentara Dewa Darah benar-benar aneh. Bu, bolehkah saya meminta pinjaman dari Anda? Tang Wulin diminta untuk menguji air. Long Yuxue berbicara, tentu. Suku bunga 10% per bulan. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata. Bagaimana bisa bunganya setinggi itu? Bagaimanapun, dia masih perlu makan, jadi dia hanya bisa bertanya tanpa daya, oke, bolehkah aku meminjam darimu? Ikuti aku, ini waktunya makan malam. Keduanya berjalan keluar dari barak. Seperti yang diharapkan, kantin terletak di dekatnya. Tang Wulin melihat kerumunan terbesar yang dia lihat sejak dia bergabung dengan tentara Dewa Darah saat dia mengikuti Long Yuxue ke kantin. Kantin itu sangat besar dengan luas lantai ribuan meter persegi. Setidaknya ada 2.000 orang yang sedang makan malam. Namun, ada aliran orang tak berujung yang datang diam. Ada selusin jendela dengan tanda berbeda yang ditampilkan di atas jendela. Papan tanda diberi nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Long Yuxue menjelaskan kepada Tang Wulin. Semakin kecil angka di jendela, semakin mahal makanannya, tapi juga lebih bergizi dan bermanfaat bagi tubuh. Tang Wulin merenungkan betapa miripnya itu dengan aturan akademi. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan di masa lalu meskipun nafsu makannya sangat besar. Dia akan makan di jendela mana saja yang menyediakan makanan yang cukup. Dia tidak menyangka bahwa tentara tidak menyediakan makanan bagi tentaranya. Jadi, dia beruntung karena dia tidak perlu makan sebanyak sekarang. Long Yuxue membawa Tang Wulin ke jendela nomor 6 dan bergabung dalam antrian. Tang Wulin menyadari bahwa semakin kecil nomor di jendela, semakin pendek antriannya. Tidak ada yang mengantri di jendela nomor 1, 2 dan 3 seperti itu. Ada banyak perwira berpangkat letnan di kantin. Di sisi lain, tidak ada hadiah pribadi. Adapun Tang Wulin sendiri, dia belum berganti ke seragam militernya. Dia memiliki Long Yuxue di sisinya, jadi identitasnya tidak menjadi masalah. Sebagai pecinta kuliner sejak muda, Tang Wulin sebenarnya ingin melihat makanan yang disediakan di 3 jendela pertama, tetapi dia terlalu malu untuk melakukannya. Tang Wulin bertanya pada Long Yuxue dengan lembut saat mereka sedang mengantri. Bu, apakah pandai besi dibutuhkan di pasukan kita? Long Yuxue menatapnya dengan tajam. Tentu saja, kami membutuhkan pandai besi untuk memperbaiki misi kami. Mengapa? Apakah Anda seorang pandai besi? Tang Wulin mengangguk dan berbicara, ya, saya seorang pandai besi. Apakah saya bisa mendapatkan pahala militer dengan menempa? Long Yuxue menjawab,
kamu bisa melakukan itu tetapi kamu akan mendapatkan lebih sedikit pahala. Cukup untuk makan, Tang Wulin bertanya lagi. Long Yuksue berbicara, apakah kamu benar-benar khawatir tentang tidak cukup makan? Saya pikir saya baru saja memberi Anda pinjaman. Anda dapat membayar saya ketika Anda telah mengumpulkan pahala militer Anda nanti. Tang Wulin tidak menjelaskan lebih lanjut karena dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ingin makan makanan yang lebih baik. Dia mengangguk. Yuksue, suara yang menyenangkan terdengar saat ini. Tang Wulin tanpa sadar melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Seorang perwira militer wanita dengan rambut diikat ekor kuda berjalan ke sisi mereka. Dia adalah seorang kapten yang mengenakan seragam militer yang disetrika dengan baik yang melengkapi penampilannya sehingga dia tampil gagah dan heroik seperti seorang pria. Dia secantik Long Yuksue, tapi garis rahangnya kurang jelas. Sepasang matanya yang besar berkilauan karena sifatnya yang nakal. Kiyue, bibir Long Yuksue berubah menjadi senyuman yang jarang terlihat ketika dia melihat kapten. Tatapan Jiang Kiyue tertuju pada Tang Wulin karena penasaran. Baju biasa, apa dia baru? Dia terlihat agak tampan, bukan? Long Yuksue mengangguk. Baru tiba hari ini dan lulus ujian. Aku membawanya ke sini untuk makan. Jiang Kiyue tersenyum dan berbicara, kamu adalah orang yang baik hati. Saya yakin Anda memberikan pinjaman dengan bunga rendah lagi, bukan? Saya telah memberitahu Anda bahwa semua orang akan mengeluh jika Anda terus melanggar aturan. Bunga bulanan setiap orang adalah 100% sedangkan bunga Anda hanya 30%. Yang lain tidak akan tahan jika bukan kamu. Bunga bulanan 100%. Tang Wulin membelalakkan matanya ketika dia mendengar itu. Selain itu, Long Yuksue meminjamkannya pada tingkat yang bahkan tidak sampai 30%. Itu hanya 10% per bulan. Karena cerdas, dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri saat ini. Long Yuksue menatap Tang Wulin dengan tajam sementara wajahnya yang menawan memerah. Tidak mudah menjadi rekrutan baru. Kami pernah berada di posisi mereka sebelumnya, jadi kami harus membantu kapanpun kami bisa. Jiang Kiyue menoleh ke samping dan melihat ke arah Tang Wulin. Senyumnya menggoda dengan cara yang jelas. Anak laki-laki tampan, nama saya Jiang Kiyue. Apa milikmu? Tang Wulin, jawab Tang Wulin dengan senyum di wajahnya. Senyumannya lembut namun sempurna. Sepasang mata besar cerahnya sangat jernih seolah dia bisa menerangi seluruh dunia. Jiang Kiyue linglung sejenak saat dia melihat senyumnya. Dia menangis di dalam hatinya. Dia sangat tampan. Tentara Dewa Darah memiliki jumlah pria tampan tertinggi di antara semua pasukan. Dia terbiasa melihat pria tampan, namun orang di depannya tampak membuat semua orang pucat jika dibandingkan. Dia tidak berhasil menemukan kekurangan apapun pada Tang Wulin terlepas dari perilakunya yang cerewet ketika harus memilih suaminya. Ini belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Dia memiringkan kepalanya dan melihat ke arah Long Yuksue. Ini cukup menarik, bagaimana hasil tesnya? Long Yuksue menatapnya dengan tajam. Saya tidak tahu. Jiang Kiyue berbicara dengan heran. Kamu membawanya ke sini untuk makan, jadi seharusnya kamu yang membawanya untuk ujian juga, kan? Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Long Yuksue berbicara, otoritas yang lebih tinggi akan mengevaluasi hasilnya. Saya tidak diizinkan memberikan skor. Jiang Kiyue tercengang, apakah itu sangat mengesankan? Long Yuksue menjawab, lebih mengesankan dari yang Anda pikirkan. Jiang Kiyue hendak mengatakan sesuatu ketika suara keras dan jelas datang dari belakang. Saya tidak percaya itu. Mereka bertiga berbalik dan menemukan seorang perwira pria tinggi kekar di belakang mereka. Orang itu memiliki fitur wajah yang mirip dengan Jiang Kiyue. Dia memiliki sosok yang sangat berotot tetapi hanya sedikit lebih pendek dari Tang Wulin. Otot-otot yang menggembung di lengannya tampak menakutkan. Tang Wulin sudah dianggap kokoh, namun orang ini bahkan lebih mengesankan. Saudara, Jiang Kiyue memanggil, lalu melingkarkan lengannya di lengan senior secara spontan dengan ekspresi genit di wajahnya. Tang Wulin memperhatikan pangkat militer letnan kolonel di bahu orang ini. Long Yuksue menganggukkan kepalanya sebagai salam. Apa yang tidak kamu percayai? Tatapan letnan kolonel jelas terbakar saat dia menatapnya. Saya tidak percaya bahwa dia bisa begitu mengesankan untuk dipuji oleh Yuksue. Saya ingin tahu peringkat mana yang akan dia dapatkan menurut Anda. Pribadi kelas 2. Long Yuksue menggelengkan kepalanya. Pribadi kelas 1. Itu tidak mungkin. Letnan Kolonel berbicara dengan heran, kamu harus tahu betapa sulitnya bagi rekrutan baru untuk menjadi prajurit kelas 1.
Kami semua sangat menyadari kesulitan untuk dipromosikan di tentara Dewa Darah tanpa kekuatan militer. Long Yuxue tampak enggan untuk mengakuinya saat dia berbalik dan melanjutkan antrian. Letnan Kolonel tampak akrab dengan sikapnya. Dia berbalik dan melihat ke arah Tang Wulin. Wah, apa Yuxue bilang kamu bisa mencapai peringkat privat kelas 1? Tang Wulin tersenyum pahit dan berbicara, saya tidak tahu standar penilaian, jadi saya tidak bisa membuat penilaian apapun. Halo Pak, saya Tang Wulin. Dia mengungkapkan senyuman tidak mengancam saat dia mengatakan itu. Dia baru saja tiba di sini, tapi dia tahu metode terbaik untuk mendapatkan promosi setelah melalui pendidikan yang dia peroleh dari Pulau Iblis. Saya tidak percaya itu. Apa yang paling Anda kuasai? Letnan Kolonel bertanya. Dia sepertinya tidak memperhatikan salam Tang Wulin. Jiang Qiue memandang Tang Wulin dengan rasa ingin tahu di samping. Solen 3 Chapter 935. Chapter 935, bertaruh untuk makan. Tang Wulin sedikit mengernyit. Mungkinkah pria ini menganggapnya sebagai saingan untuk mendapatkan kasih sayang sang mayor? Dia tahu dari cara Letnan Kolonel ini memandang Long Yuxue bahwa dia menyukai mayor. Tang Wulin jelas menemukan dirinya dalam kesulitan. Kekuatan, jawab Tang Wulin datar. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi dia menolak untuk tetap diam. Bahkan di ketentaraan, dia masih harus berdiri tegak sesuai dengan kekuatannya. Letnan Kolonel itu tertawa terbahak-bahak. Kekuatan, sangat baik, kita akan menjalani uji coba kekuatan. Jika Anda dapat bertahan selama 3 detik di tangan saya akan percaya bahwa Anda layak dipromosikan menjadi kelas privat. Ekspresi Tang Wulin menjadi dingin. Pendapat Anda tentang apakah saya layak dipromosikan tidak menjadi perhatian saya. Mengapa saya harus terlibat dalam uji coba dengan Anda? Jiang Qiue melebarkan matanya sementara Long Yuxue, berdiri di depannya, tidak bisa menahan untuk melihat ke belakang juga. Ini adalah kasus anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Anggota baru seringkali terlalu percaya diri saat tiba di sini, tetapi pada akhirnya mereka semua akan tahu tempat mereka. Letnan Kolonel tidak menunjukkan tanda-tanda amarah, hanya memperhatikan Tang Wulin dengan penuh minat. Dia berbicara, lalu apa yang diperlukan bagi Anda untuk menerima tantangan saya? Tang Wulin tiba-tiba tersenyum juga, dengan cara yang sangat ramah. Jika Slack Seven Monsters lainnya ada di sini untuk menyaksikan senyumannya, mereka pasti akan mengerti bahwa Tang Wulin akan menjebak seseorang. Semakin licik Tang Wulin, semakin tulus senyumnya muncul. Pak, saya baru direkrut di sini, dan saya bahkan tidak memiliki cukup keberanian militer untuk makan. Mengapa kita tidak bertaruh pada makanan? Jika saya menang, saya akan makan dari jendela manapun sampai saya kenyang, dan Anda akan membayar tagihannya. Letnan Kolonel mengukur Tang Wulin dari atas ke bawah dengan matanya. Sangat baik, ini diselesaikan kemudian. Jika Anda kalah, saya tidak akan memberi Anda terlalu banyak masalah. Anda akan mencuci pakaian saya selama sebulan di tempat saya. Bagaimana dengan itu? Permintaan itu benar-benar tidak terlalu buruk. Tang Wulin tidak dapat menahan perasaan kurang bermusuhan terhadap Letnan Kolonel karena dia tidak bertindak terlalu jauh. Namun, apakah dia benar-benar yakin tentang bertaruh dengan Tang Wulin? Rasa kasihan muncul di hati Tang Wulin meski dirinya sendiri. Jadi menurutmu bagaimana kita harus bersaing? Sangat sederhana. Kami akan berjabat tangan sampai satu pihak mengaku kalah. Letnan Kolonel mengulurkan tangannya yang besar seperti kipas saat dia berbicara. Tang Wulin berbicara kepada Jiang Qiue dan Long Yuxue, akankah kedua tuan yang baik hati bersaksi? Jiang Qiue menghela nafas pelan. Anak laki-laki tampan, tidak buruk membantu mencuci pakaian kakakku. Ini akan menjadi kesempatan untuk belajar tentang pengalaman tempur kakakku yang sebenarnya. Tang Wulin tersenyum. Tuan, apakah Anda yakin saya akan kalah? Jiang Qiue terkikik. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Mengapa saya tidak menambahkan taruhan? Jika Anda menang, saya akan membelikan Anda makanan juga, dan jika Anda kalah, Anda akan mencuci pakaian saya selama sebulan, kecuali pakaian dalam saya. Para prajurit di sekitar yang menonton adegan itu segera tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar itu. Tang Wulin tidak kesal, dia menjawab sambil menyeringai, tentu. Dia mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Letnan Kolonel saat dia berbicara. Letnan Kolonel mengangkat alisnya sedikit. Rookie, ingat namaku. Saya Jiang Wuyue. Sudut bibir Tang Wulin bergerak sekali. Dia merasa bahwa nama yang dipilih oleh keluarga ini benar-benar hanya masalah kenyamanan.
Ada perbedaan yang jelas antara tangan Jiang Wuyue dan Tang Wulin. Panjang jari tangan dan telapak tangan Tang Wulin masih sedikit unggul dalam situasi ini, tetapi telapak tangan Jiang Wuyue sangat lebar dan tebal seperti cakar beruang. Ada perbedaan yang jelas antara telapak tangannya dan tangan Tang Wulin yang ramping, panjang, dan putih. Kedua tangan dengan cepat saling mencengkeram. Ini adalah konfrontasi dengan kekuatan murni. Tidak ada yang diizinkan menggunakan kekuatan jiwa atau jiwa bela diri mereka, oke. Jiang Qiue berbicara sambil melompat-lompat dengan penuh semangat ke samping. Bibir Jiang Wuyue pecah menjadi senyuman jahat saat telapak tangannya mulai mengerahkan sedikit kekuatan. Sungguh disayangkan bahwa dia tidak berhasil melihat tampilan memelas yang melintas di mata Long Yuxue yang berdiri di samping, tetap diam. Jiang Wuyue benar-benar layak atas reputasinya yang bodoh untuk menjalani uji coba kekuatan dengan bocah ini yang mampu melawan Ba An hanya dengan menggunakan kekuatan mentahnya. Tang Wulin juga tersenyum, tetapi tangan kanannya memegang tangan Jiang Wuyue secara alami. Raut wajah Jiang Wuyue mulai berubah satu saat kemudian. Dia merasa seolah-olah dia tidak berpegangan pada sebuah tangan tetapi sepotong logam langka yang sangat keras. Telapak tangan dan ekspresi lawan tetap tidak berubah tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan. Anak laki-laki itu. Dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya karena tidak ada fluktuasi kekuatan jiwa yang datang darinya. Mungkinkah kekuatan anak mainan kecil itu? Para pejuang tentara Dewa Darah yang mengejek bisa tahu bahwa ada sesuatu yang salah juga. 3 detik, sudah 10 detik, Jiang Wuyue telah mengatakan bahwa Tang Wulin akan dianggap pemenang jika dia bisa bertahan selama 3 detik. Tuan, lihat, waktu sudah habis. Tang Wulin berbicara dengan ekspresi polos di wajahnya. Jiang Wuyue keras kepala, jadi dia mengerahkan semua kekuatannya ke tangan kanannya sementara ekspresi wajahnya menjadi suram. Dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri seperti ini di depan banyak orang. Tang Wulin menghela nafas pelan. Dia telah merencanakan untuk memberi Jiang Wuyue jalan keluar, tetapi sepertinya pria di depannya masih menolak untuk berhenti. Tangan Tang Wulin akhirnya mulai bergeser saat kelima jarinya perlahan menegang. Jiang Wuyue merasa seolah-olah ada lingkaran besi yang melilit telapak tangannya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa saat lingkaran itu semakin ketat. Kekuatannya menyusut saat menghadapi kekuatan lawannya, seperti ranting mate yang putus dari pohon. Rasa sakit yang hebat mulai menyebar dari tulangnya. Wajah Jiang Wuyue mulai memucat ketika dia menyadari bahwa anggota baru di depan matanya benar-benar telah melampaui kekuatannya. Sementara itu, dia tiba-tiba merasa genggaman di sekitar tangannya mengendur. Telapak tangan Tang Wulin kembali normal sementara Jiang Wuyue mengendalikan sarafnya saat tekanan diangkat. Dia bukan orang bodoh, jadi dia segera memahami niat lawan. Jiang Wuyue mengangkat alisnya sedikit saat dia memimpin untuk melonggarkan tangannya. Sangat baik, Anda mampu bertahan begitu lama di tangan saya, jadi Anda dianggap sebagai pria dengan potensi besar. Saya akan memberitahu para petinggi bahwa batalion pertempuran dekat pertama kami akan menerima Anda. Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan menamparkan bahu Tang Wulin 2 kali. Kedua tamparan itu benar-benar berat, tetapi Tang Wulin menahannya dengan senyum di wajahnya. Terima kasih Pak, jadi menurutmu apa yang harus aku makan hari ini? Tang Wulin bertanya. Jiang Wuyue melambaikan tangannya dengan murah hati. Miliki apapun yang kamu suka. Makanan di jendela dengan nomor lebih rendah adalah yang terbaik. Saya sarankan Anda untuk mengambil beberapa dari jendela nomor 1. Saya mengaku kalah. Jiang Wuyue memiliki temperamen yang lugas dan santai. Selain itu, dia bahkan membantu menunjukkan jendela dengan makanan paling mahal untuk Tang Wulin. Ini memberi Tang Wulin kesan yang baik tentang dia. Terlepas dari semua itu, Tang Wulin selalu tanpa ampun dalam hal makanan. Sudah terlalu lama sejak dia terakhir kali makan enak karena dia sibuk terburu-buru dalam perjalanannya. Dia hanya bisa mengunyah ransum kering yang dingin dan keras, terutama setelah memasuki pegunungan tanpa batas. Ujian sebelumnya telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya. Jika seseorang dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan situasi Tang Wulin sekarang, maka kata "buas" akan paling cocok untuknya. Tuan, saya tidak akan meminjam dari Anda lagi untuk hari ini. Terima kasih Pak. Tang Wulin berjalan ke jendela nomor 1 saat dia berbicara. Jiang Qiue memandang ke arah kakaknya dengan tatapan ingin tahu. Sisa prajurit yang menonton adegan itu secara bertahap bubar. Meskipun mereka ingin tahu tentang Tang Wulin, dia tidak lebih penting daripada makan saat makan. Jiang Wuyue berbicara dengan senyum pahit di wajahnya, anak laki-laki itu monster.
Kekuatannya sangat tinggi, dan dia lebih kuat dariku. Itu tidak mungkin. Jiang Qiue melebarkan mulutnya karena terkejut. Aku masih ingat kalau kekuatanmu sudah melebihi 30.000 kilogram selama tes kekuatan terakhirmu. Jangan beritahu aku bahwa kamu bertindak dengan belas kasih sebelumnya. Bibir Jiang Yue bergerak sekali. Penyanyang. Apa menurutmu aku tipe orang seperti itu? Namun, bocah itu cukup mengesankan. Dia akan memenuhi tujuan penuhnya di batalion tempur dekat kami dengan kekuatan yang begitu kuat. Jadi sudah diputuskan, saya akan mencari otoritas yang lebih tinggi nanti. Dia milik Secret Service kami. Jangan berani-berani memikirkannya, suara sedingin Long Yuxue melayang. Dinas rahasia, Jiang Yue berbicara dengan heran, jadi kamu juga menginginkan anak ini, Yuxue. Tetapi dinas rahasia Anda biasanya berfokus pada misi intelijen, di mana serangan jarak jauh lebih penting daripada pertempuran jarak dekat. Apakah menurut Anda dia berguna bagi Anda? Long Yuxue tidak repot-repot menjelaskan, tapi dia menunjuk situasi di jendela nomor 1. Sepertinya tidak terlalu bagus untukmu. Jiang Yue menoleh ke samping dan melihat ke jendela dengan santai. Ekspresinya berubah tiba-tiba di saat berikutnya. Apakah anak laki-laki itu memiliki keinginan mati? Dia berjalan dengan langkah besar saat dia berbicara. Piring demi piring makanan terus-menerus dibawa keluar dari jendela kantin nomor 1. Sudah ada deretan piring yang ditempatkan di platform di depan jendela dan staf masih membawa lebih banyak makanan keluar. Lebih dari selusin set dipesan dalam waktu singkat itu. Soul Land 3 Chapter 936. Chapter 936, saya tidak akan membiarkannya terbuang. Tentu saja, ada alasan mengapa begitu sedikit orang yang mengantri di jendela nomor 1, 2, dan 3. Tentara Dewa Darah menggunakan sistem kredit berdasarkan keberanian militer. Untuk sebagian besar, makanan dari jendela nomor 1 sama dengan kegagahan militer yang diperoleh melalui pertempuran intensitas rendah. Sederhananya, biaya makan dari jendela nomor 1 sudah cukup untuk mempromosikan kelas 3 pribadi menjadi kelas 2 pribadi. Meskipun promosi kemudian membutuhkan keberanian yang besar, bisa dibayangkan betapa mahalnya makanan yang dipasok dari jendela nomor 1. Nak, apa yang kamu lakukan? Jiang Yue bertanya dengan marah. Tang Wulin menoleh ke samping untuk melihatnya dengan ekspresi polos. Dia menjawab, Tuan, saya pikir Anda mengatakan bahwa saya dapat memiliki apapun yang saya suka. Sikap mengesankan Jiang Yue goyah. Memang benar aku mengatakan bahwa kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu suka, tapi jangan sia-siakan makanan. Tidakkah kamu tahu bahwa keserakahan dan kesia-siaan adalah dosa terbesar dalam hidup? Tampak tulus, Tang Wulin langsung menjawab, jangan khawatir, Tuan. Aku tidak akan pernah membiarkan makanan terbuang percuma. Bisakah kamu menyelesaikan semua ini? Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa setiap makanan dari jendela nomor 1 memiliki benda roh surga dan bumi. Ini sangat bergizi, jadi tidak mungkin Anda bisa makan sebanyak itu. Anda tidak dapat mencerna makanan bahkan jika Anda mampu memakan semuanya. Apa kau tidak takut mati karena makan berlebihan? Tang Wulin berbicara sambil tersenyum, Tuan, mengapa kita tidak melakukan ini? Kami membuat taruhan lain. Jika saya bisa makan semua ini, maka makanan berikutnya. B****, apakah saya mengatakan saya ingin bertaruh dengan Anda? Mundur. Jiang Yue terdengar sedikit gelisah. Suara samar datang dari jendela nomor 1. Barang yang dijual tidak dapat dikembalikan. Komandan Batalion Jiang, tolong bayar. Kaulah yang mengatakan Anda mengakui kekalahan. Bibir Jiang Yue bergerak-gerak. Dia masih membutuhkan keberanian militer yang sangat besar untuk dipromosikan dari letnan kolonel menjadi kolonel. Dia sudah mengumpulkan keberaniannya selama lebih dari setahun, tapi dia masih memiliki 2/3-nya untuk pergi. Dalam satu kali makan ini, 1/10 dari keberaniannya telah dihabiskan, jadi tidak heran jika dia menyesali keputusannya. Sementara itu, Tang Wulin tidak bisa mengganggunya lagi saat dia berdiri di dekat jendela dan mulai makan dalam tegukan besar. Dia tidak tahu apa bahan yang digunakan untuk makanan itu, tetapi dia pasti bisa mengatakan bahwa rasanya benar-benar luar biasa. Itu tidak kalah nikmat dari makanan yang dibuat Guru Muye. Ada hidangan yang terbuat dari burung pegar yang sangat empuk dan berair. Itu sangat enak sehingga membuat Tang Wulin merasa ingin makan lidahnya sendiri. Jiang Yue menekan rasa sakit di hatinya dan membayar tagihannya. Tepat ketika dia berbalik dan dengan marah melihat kembali ke Tang Wulin, ekspresi marah di wajahnya langsung membeku.
Ini karena 3 set piring dari jendela nomor 1 sudah hilang dalam waktu yang dibutuhkannya untuk membayar tagihan. Tanggulin bekerja keras pada set keempat sekarang. Semangkuk besar kaldu Snow Spirit Bird dibuat dari seluruh Snow Spirit Bird. Jiang Wuxue memperhatikan saat Tanggulin memasukkan seluruh kaki ke dalam mulutnya dan meludahkan tulang di saat berikutnya. Semangkuk sup telah lenyap seluruhnya dalam beberapa napas. Dia tampak makan dengan cepat tetapi tetap menjaga sikapnya tetap utuh. Melihatnya makan, seolah-olah Tanggulin berada di jalur perakitan. Saat Jiang Wuxue berdiri di sana dengan linglung, satu set lainnya selesai. Menonton adegan itu dari kejauhan, Jiang Qiue dan Long Yuxue sama-sama tercengang. Apakah bocah itu bereinkarnasi dari jiwa yang mati dalam kelaparan? Aku tidak mampu menafkahinya saat dia makan seperti ini, tidak peduli seberapa tampan dia, bukan? Jiang Qiue menelan ludah. Bibir Long Yuxue membentuk senyuman kontemplatif. Jika saya tidak salah, saya ingat bahwa orang lain juga telah memasang taruhan sebelumnya. Apakah Anda memiliki keberanian militer yang cukup? Anda selalu dapat meminjam dari saya jika Anda kekurangan. Saya pikir Anda baru saja menyebutkan sebelumnya bahwa saya tidak seharusnya melanggar aturan. Karena itu, saya kira saya akan menagih Anda 100% bunga bulanan. Jangan lakukan itu, Yuxue. Jiang Qiue berteriak kesakitan. Aku akan bangkrut. Jangan lakukan itu. Saya sudah mengumpulkan keberanian militer saya untuk waktu yang lama untuk dipromosikan menjadi mayor. Ya Lord, di mana Anda menemukan monster seperti itu? Apa yang akan aku lakukan? Yuxue, Anda harus membantu saya, atau tolong bantu saya memohon belas kasihan darinya. Kaulah yang membawanya masuk. Long Yuxue mengangkat bahu. Kejahatan yang kita timbulkan pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Saya tidak dapat membantu Anda ketika Anda yang meminta masalah. Mulut Jiang Wuyue sudah ternganga saat dia menyaksikan Tanggulin memakan 10 set piring dari jendela nomor 1. Dia kemudian melihat Tanggulin berjalan ke jendela nomor 1 dan bertanya kepada chef di dalam, apakah kamu masih punya lebih banyak? Tidak, hanya itu yang kita punya untuk hari ini, kata kepala koki di dalam kantin. Jiang Wuyue tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu masih lapar? Tanggulin berjalan ke jendela nomor 2, berkata, saya kira saya bisa puas dengan nomor 2. Sudah lama sejak dia berpesta dengan sepenuh hati, tapi pesta hari ini benar-benar dekaden. Dia tidak ingin membuat Jiang Wuyue bangkrut, tetapi dia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk makan. Makanan yang fantastis dalam kualitas maupun kuantitas. Dia merasa kelesuan yang dia derita baru-baru ini tersapu bersih. Seluruh tubuhnya akhirnya merasa nyaman dan puas. Apalagi, pusaran esensi darah di dadanya sudah berputar dengan kecepatan tertinggi. Sepertinya ada cahaya berkilauan samar yang berkilauan di tengah-tengah intinya. Itu adalah waktu yang tepat baginya untuk mengisi kembali sejumlah besar energi. Dia hampir selesai mencerna semua makanan yang baru saja dia konsumsi. Tanggulin berpesta selusin makanan dari jendela nomor 2 sebelum dia berhenti. Dia menyeringai ke arah Jiang Wuyue, yang wajahnya sudah berubah warna lumpur. Terima kasih Pak. Jiang Wuyue berdiri di sana tercengang, mengawasinya pergi. Tanggulin menyapa Jiang Qiue dan Long Yuxue sebelum meninggalkan kantin dan kembali ke tempat tinggalnya. Kamar seorang prajurit tidak dilengkapi dengan baik. Itu 10 meter persegi dengan kamar kecil yang sangat sederhana. Namun, Tanggulin cukup puas, karena dia punya kamar sendiri. Setidaknya itu lebih baik daripada berbagi kamar dengan orang lain. Gu Yue, apa yang harus saya lakukan ketika saya tidak bisa menghubungi Anda? Tanggulin merasa sedikit cemas. Dia tidak mungkin menunggu selama 4 tahun sampai dia dipromosikan ke pangkat mayor. Untuk mengumpulkan keberanian untuk naik pangkat militer, Tanggulin pertama-tama perlu mencari tahu dasar-dasar sistem penilaian mereka dalam pelatihan khusus untuk bulan berikutnya. Dia duduk bersila di tempat tidurnya dan bermeditasi. Dia harus memanfaatkan setiap kesempatan yang dia bisa untuk berkultivasi dengan susah payah. Dia bisa memiliki cincin jiwa 100.000 tahun segera setelah dia menembus ke peringkat 60, jadi basis kultivasinya tidak diragukan lagi akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Pertarungan Tanggulin dengan Mo Mei hari itu membuat kekurangannya menjadi jelas baginya. Kekuatannya sudah cukup, tapi dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang ketika harus mengubahnya menjadi kecepatan. Dia perlu meningkatkannya atau kekuatannya, meskipun luar biasa, akan sia-sia jika tidak efektif melawan musuh. Sementara Tanggulin sedang bermeditasi, total 12 orang sedang menonton layar di ruang operasi No. 3 di dalam pos komando pasukan Dewa Darah.
Layar itu menampilkan pendakian Tang Wulin ke Gunung Skayen. Long Yuksue juga ada di sana. Dia berdiri di belakang, sementara orang lain yang duduk di sana berpangkat kolonel senior atau lebih tinggi. Duduk di depan adalah dua jenderal dengan bintang disematkan di seragam mereka. Para jenderal ini adalah pria yang tampaknya berusia di atas 40 tahun. Salah satunya besar dan berotot, dengan alis tebal dan mata besar. Dia memiliki penampilan yang tampan dan bermartabat saat dia duduk di sana memancarkan aura keagungan. Orang di sampingnya adalah pria jangkung dan kurus. Dia tampak 60% mirip dengan Long Yuksue, jadi jelas bahwa dia berhubungan dengannya. Kemampuan fisik yang cukup mengesankan di sana, kata Mayor Jenderal dengan perawakan tegap itu dengan suara yang dalam. Long Yuksue berkata, ya, saya telah memeriksa datanya. Butuh total 8 hari sejak dia memasuki Gunung Skayen hingga tiba di barat. Tidak ada tanda-tanda dia menggunakan kekuatan jiwanya atau jiwa bela diri. Namun apa? Sang Mayor Jenderal yang terlihat sangat mirip dengannya bertanya. Long Yuksue menjawab, namun, dia sepertinya memiliki jenis kekuatan yang tidak biasa. Saya pikir itu berasal dari garis keturunannya. Para jenderal, kalian berdua dapat melihat cuplikan dari ujiannya untuk menyaksikan bagaimana dia menampilkan kekuatannya nanti. Ini sangat aneh tetapi juga sangat kuat.